Selamat pagi sahabat akuntansi, saya mengucapkan salam jumpa lagi dengan channel saya. Pada video ini, saya akan membahas Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Sebelum saya lanjutkan video ini, bagi yang baru bergabung dan suka dengan channel ini, saya silakan subscribe, tekan loncengnya agar dapat video terbaru saya. Sahabat akuntansi, jurnal merupakan pencatatan pertama atas bukti transaksi keuangan secara kronologis dengan mendebet dan mengkredit suatu akun sebesar nilai transaksinya. Proses mencatat dalam jurnal disebut juga dengan journalizing. Jurnal mempunyai beberapa fungsi, yakni fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, dan fungsi informatif. Bagi seorang penata buku, ketika melakukan proses journalizing, maka harus yang pertama mencatat transaksi keuangan secara kronologis, yang kedua mendebet dan mengkredit suatu akun, yang ketiga mencatat nilai transaksinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana mencatat transaksi keuangan dalam jurnal umum bagi perusahaan jasa. Sahabat akuntansi, inilah contoh form jurnal umum. Dalam jurnal umum, terdapat kolom tanggal, kolom nama akun dan keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Inilah jurnal umum yang sudah terisi dengan transaksi keuangan. Baiklah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama, mencatat transaksi secara kronologis. Langkah kedua, mendebet suatu akun dan mencatat nilai transaksinya. Langkah ketiga, mengkredit suatu akun dan mencatat nilai transaksinya. Langkah yang keempat, memberikan keterangan transaksi secara sederhana. Baiklah, secara umum, langkah-langkah itu sebagai berikut. Langkah pertama, dilanjut dengan langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Sahabat akuntansi, untuk lebih jelasnya, maka di sini kita berikan ilustrasi jurnal. Contoh, jurnal dari usaha rental mobil Expressio yang didirikan oleh Salwa pada bulan April tahun 2019. Di sini terdapat beberapa transaksi pada bulan April 2019. Baiklah, kita catat transaksi-transaksi ini ke dalam jurnal umum. Ini format jurnal umum. Jurnal yang pertama, tanggal 1 April, Salwa memulai usahanya dengan menyetor uang tunai sebagai modal kerja sebesar 500 juta rupiah. Dengan transaksi itu, kita analisis transaksinya, pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, aset perusahaan, yakni kas bertambah, maka dicatat pada akun kas 500 juta sebelah debit. Kemudian yang kedua, ekuitas perusahaan, yakni modal Salwa bertambah, maka dicatat pada akun modal Salwa 500 juta kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 2 April, dibeli 2 unit kendaraan New Avanza dengan harga 420 juta rupiah. Dengan pembayaran tunai 300 juta rupiah dan sisanya 120 juta rupiah akan diangsur 6 kali angsuran. Dari transaksi itu kita analisis transaksinya, pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, aset perusahaan, yakni mobil, bertambah, maka dicatat pada akun mobil 420 juta sebelah debit. Kemudian yang kedua, aset perusahaan yang lainnya, yakni kas berkurang, maka dicatat pada akun kas 300 juta sebelah kredit. Yang ketiga, liabilitas perusahaan, yakni utang usaha bertambah, maka
dicatat pada akun utang usaha 120 juta sebelah kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 4 April dibeli perlengkapan usaha rental mobil secara tunai 5 juta rupiah. Dari transaksi itu kita analisis pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, aset perusahaan yakni perlengkapan bertambah. Maka dicatat pada akun perlengkapan 5 juta sebelah debit. Yang kedua, aset perusahaan yakni kas berkurang, maka dicatat pada akun kas 5 juta sebelah kredit. Transaksi berikutnya tanggal 5 April, realisasi kredit modal kerja dari Bank Jawa sebesar 60 juta rupiah. Bunga 15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Dengan transaksi itu, maka kita analisis transaksinya, pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, aset perusahaan yakni kas bertambah. Maka dicatat pada akun kas 60 juta sebelah debit. Yang kedua, liabilitas perusahaan yakni utang bank bertambah. Maka dicatat pada akun utang bank 60 juta sebelah kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 8 April, dibayar promosi selama 6 bulan sebesar Rp500.000. Dengan transaksi itu, kita analisis pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, ekuitas perusahaan berkurang, maka dicatat pada akun beban promosi 500.000 sebelah debit. Yang kedua, aset perusahaan yakni kas berkurang, maka dicatat pada akun kas 500.000 sebelah kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 10 April, persewaan kendaraan untuk selama 1 minggu dan diterima tunai sebesar 14 juta rupiah. Dari transaksi itu, kita analisis pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, aset perusahaan yakni kas bertambah. Maka dicatat pada akun kas 14 juta debit. Dan yang kedua, ekuitas perusahaan bertambah, maka dicatat pada akun pendapatan jasa rental mobil 14 juta kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 13 April, pemilik mengambil uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Maka dengan transaksi itu, pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, ekuitas perusahaan berkurang. Maka dicatat pada akun prive pemilik 3 juta sebelah debit. Yang kedua, aset perusahaan yakni kas berkurang. Maka dicatat pada akun kas 3 juta kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 17 April, dibayar gaji supir 3.500.000 rupiah. Dengan transaksi itu, kita analisis pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, ekuitas perusahaan berkurang, maka dicatat pada akun beban gaji 3.500.000 debit. Kemudian yang kedua, aset perusahaan yakni kas berkurang, maka dicatat pada akun kas 3.500.000 kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 19 April, persewaan kendaraan untuk selama 1 minggu dan diterima tunai sebesar 14 juta rupiah. Dari transaksi itu kita analisis pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, aset perusahaan yakni kas bertambah. Maka dicatat pada akun kas 14 juta debit. Yang kedua, ekuitas perusahaan bertambah. Maka dicatat pada akun pendapatan jasa rental mobil 14 juta kredit. Transaksi berikutnya tanggal 24 April dibayar angsuran pertama utang ke dealer mobil sebesar 20 juta rupiah. Maka transaksinya, analisisnya,
pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, liabilitas perusahaan, yakni utang berkurang. Maka dicatat pada akun utang usaha 20 juta debit. Yang kedua, aset perusahaan, yakni kas berkurang. Dicatat pada akun kas 20 juta kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 26 April, dibayar gaji sopir Rp3.500.000. Maka dengan transaksi itu kita analisis pengaruh transaksinya sebagai berikut. Pertama, ekuitas perusahaan berkurang. Maka dicatat pada akun beban gaji Rp3.500.000 debit. Kemudian yang kedua, aset perusahaan yakni kas berkurang, maka dicatat pada akun kas Rp3.500.000 kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 29 April, dibayar angsuran kredit pertama Rp5 juta dan bunganya Rp750.000 ke Bank Jawa. Maka dengan transaksi itu kita analisis pengaruhnya transaksi sebagai berikut. Pertama, liabilitas perusahaan, yakni utang bank berkurang. Maka dicatat pada akun utang bank 5 juta debit. Kemudian yang kedua, ekuitas perusahaan berkurang. Maka dicatat pada akun beban bunga pinjaman Rp750.000 debit. Yang ketiga, aset perusahaan yakni kas berkurang. Maka dicatat pada akun kas Rp5.750.000 kredit. Sahabat akuntansi, semua transaksi sudah kita catat pada jurnal umum. Marilah kita kontrol, kita cek jumlahnya. Jumlah kolom debit dan kolom kredit harus sama. Di sini kolom debit berjumlah Rp1.049.250.000. Yang kredit Rp1.049.250.000. Dengan demikian, jumlah debit dan kredit sama atau balance. Berarti pencatatan kita dalam jurnal umum ini merupakan pencatatan yang benar. Sahabat akuntansi, demikianlah pembahasan jurnal umum perusahaan jasa kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Silakan share video ini dan bagi-bagikan ke sahabat akuntansi yang lain, agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri dan sampai jumpa lagi.